Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah peserta itikaf 10 hari terakhir Masjid Mahfaza yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pagi ini merupakan sisa dari 2 pertemuan sampai nanti bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri. Kemarin sudah selesai pembahasan tentang adab fatwa wal mufti wal mustafti karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 676 Hijriah. Sisa 2 hari ini setelah saya istikharah kemudian mantap dengan tema yang hari ini akan kita bahas, melanjutkan tema sebelumnya. Kalau sebelumnya bicara tentang adab fatwa, dan di situ Imam An-Nawawi rahimahullah taala menganjurkan bagi orang awam, bahkan pendapat resmi mazhab Syafi'i, orang awam itu harus bermadhab. Maka tema berikutnya yang perlu kita sambung adalah tentang manhaj atau metodologi para ulama dalam mempelajari fikih, sehingga nanti baik yang belajar lewat madhab ataupun lewat dalil secara langsung bisa kita lihat bagaimana metodologi yang ditempuh. Selebihnya selain materi ini yang saya kirim ke Mas Jio, Mas Imam, nanti monggo di-share ke teman-teman. Saya juga akan menyinggung jika waktu nanti cukup biografi Imam 4 madhab. Jadi dalam biografi nanti kita akan mengangkat sisi ilmu dan juga sisi amal. Selain ilmu, para ulama 4 madhab itu juga populer dengan ibadahnya, sehingga ketika kita mengikuti pendapat mereka, kita benar-benar yakin bahwa mereka lah para salaf. Jadi sampai zaman Imam Ahmad bin Hambal itu para ulama kemudian menyebutkan Imam Ahmad ini termasuk generasi tabi'ut tabi'in. Sedangkan Imam Abu Hanifah karena dalam riwayat hidupnya bertemu dengan sahabat Anas bin Malik, maka Imam Abu Hanifah ini masuk kategori tabi'in. Berarti mulai dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka itu termasuk 3 generasi salafus soleh. Sehingga ketika kita ngikut mereka pun sebenarnya juga layak orang-orang pengikut madhab itu disebut salafi, dalam pengertian pengikut salaf, karena imam 4 madhab itu juga semuanya adalah generasi salaf. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi khairul quruni qarni, sebaik-baik era adalah eraku, zaman-zamanku dengan para sahabat, tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum, generasi setelahnya tabi'in dan setelahnya tabi'ut tabi'in. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan. Maka 2 hari ini kita bicara tentang metodologi para ulama belajar fikih, atau sesuai materi yang panjenengan pegang, judulnya apa? Manhaj. Kok agak familiar ini redaksi ini, manhaj. Manhaj para ulama dalam mempelajari fikih. Lalu materi ini disusun oleh Ustadz Fandi Abu Syarifah. Beliau ini merupakan alumni Lipia Jakarta yang sekarang aktif dalam dakwah, terutama dalam bidang fikih madzhab Syafi'i. Beliau juga punya sekolah online ya, channelnya dengan judul Fawaid Syafi'iyah. Beberapa kali daurah kami dengan Dr. Labib bertemu dengan beliau, sempat berbincang. Yang menarik adalah upaya beliau menyusun beberapa materi dalam berbahasa Indonesia sehingga mudah kita manfaatkan, kita kaji bersama-sama di masjid untuk orang awam. Semoga Allah tulis
juhud beliau ini menjadi amal soleh, timbangan kebaikannya di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Jadi kalau pertemuan ini ada waktu, kita akan ambil dua, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Pertemuan berikutnya akan kita ambil sisa duanya, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad. Kita mulai dari materi yang saya kirim berupa PDF, manhaj para ulama dalam mempelajari fikih. Lihat halaman kedua, manhaj dalam mengambil ilmu. Di sini beliau menukil dari Syekh Murtadha Az-Zabidi. Beliau ini ulama Yaman yang punya syarah terhadap kitab Ihya Ulumuddin punya Imam Al-Ghazali. Kata beliau, di sini ada 3. Yang pertama tadarruj, yang kedua al-hifdzu, yang ketiga at-talaqi. Bagaimana orang mendapatkan ilmu? Pun semua sudah dapat ya materinya. Pun jadi bagaimana para ulama itu mewariskan ilmu dan bagaimana murid-muridnya mendapatkan ilmu tersebut. Yang pertama tadarruj. Tadarruj artinya bertahap, berjenjang. Sehingga ketika dalam belajar, contohnya ketika kita ingin belajar fikih, tentu tidak langsung Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang kita baca. Karena itu kitab besar, bukan dikarang untuk membangun wawasan fikih yang fundamental dan sistematis. Ya, mungkin kalau yang belajar pakai fikih dalil, matan terkecil justru Umdatul Ahkam, ya, punya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala Al-Hambali, yang menyusun kurang lebih ada berapa? 200-an hadis yang berkaitan tentang fikih. Bertahap. Setelah Umdatul Ahkam baru belajar Bulughul Maram, ada sekitar 1.300 hadis. Baru kemudian bertahap lanjut ke kitab Sunan, Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, dan itu selalu didampingi guru. Baru kemudian di tahap akhir mentelaah Sahih Bukhari dan Muslim. Kalau belum pernah kenal Umdatul Ahkam, tahu-tahu ustadznya ngajak Sahih Bukhari, betul itu kajian yang sangat penuh dengan barokah. Tapi barokah itu tidak bisa membuat orang pinter. Barokah iya, tetap bodoh iya. Jadi memang ada keberkahan yang tidak marahi pinter, itu ya ada. Seperti bulan Ramadan ini kan barokah. Tapi ya apa otomatis Ramadan barokah itu kabeh menungso langsung sergap salat lan tarawih? Kan enggak. Yang punya budaya bukber ya bukber, sing kumpul-kumpul ya kumpul-kumpul, parkir di jami ning ora mlebu jami. Yes, masing-masing. Jadi keberkahan waktu, barokahnya tempat, barokahnya Masjidil Haram, barokahnya Masjid Nabawi, apa semua yang di Haromen itu semuanya orang soleh. Maling ya ada sampai sana. Artinya barokahnya sesuatu yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala tidak berarti kemudian mendatangkan manfaat secara signifikan. Kalau konteksnya belajar, harapan kita harus sampai berilmu. Di parameter apa orang itu dikatakan berilmu? Jawabannya ketika dia mampu mengajarkannya kembali. Gitu. Apa ya iya orang awam di masjid diajak ngaji Sahih Bukhari 10 tahun, habis itu 10 tahun langsung bisa jadi pengajar Sahih Bukhari? Nggak mungkin. Karena dalam proses belajar kita kenal dengan proses tadarruj, bertahap. Yang kedua adalah al-hifdzu, yaitu menghafal. Kemarin ketika kita bahas tulisan Imam An-Nawawi tentang klasifikasi mufti, ada 2 sifat yang kemudian dimiliki oleh semua 5 golongan tersebut. Apa itu? Yang pertama, tahu pendapat resmi mazhab secara umum. Yang kedua, punya karakter ahli fikih. Yang pertama ini, yang tahu pendapat mazhab, biasanya para ulama punya budaya menghafal matan. Ngafalin matan Safinatun Najah, ngafalin matan Abi Suja, ngapalin Yakut Nafis, ngapalin matan Sofwatu Zubat, gitu.
Lah Ustaz, itu kan matan tulisan ulama, nggak ada dalilnya, apa nggak langsung ngapal Quran aja? Ya monggo, kalau mampu ngapal Quran silahkan ngapal Quran, tapi Quran bukan kitab fikih. Quran bukan kitab fikih. Quran itu firman Tuhan. Di dalamnya ada fikih, bener. Gitu. Makanya kemudian ketika para ulama merumuskan ulang, sengaja penulisannya lebih sistematis, lebih ringkas untuk modul pembelajaran para mahasiswa santri. Justru di situ kita sedang melakukan hal yang sangat efektif. Jadi tanpa harus menghabiskan umur, kita bisa mengambil manfaat lebih banyak. Berarti harus ada hafalan. Yang ketiga at-talaqi, yang ketiga harus mengambil ilmu dari seorang guru yang ahli. Talaqi ini nanti berkaitan erat dengan yang namanya sanad ilmu. Dulu kata Muhammad bin Sirin, samulana rijalakum. Kata Abdullah bin Mubarak, al-isnanu minad-din. Kata Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, sanad ilmu itu bagian dari agama. Kata Muhammad bin Sirin, kalian kalau bilang ini halal ini haram, dapat dari mana kalian hukum ini? Coba sebutin guru kalian siapa gitu. Hari ini sanad ilmu ini kemudian bertransformasi, ya walaupun tetap dijaga dalam budaya pesantren dan majelis ilmu. Ada kemudian hal yang serupa yang kita temukan dalam dunia akademik hari ini berupa ijazah. Ijazah itu kan sebenarnya lisen, surat izin untuk mengajar, surat izin kelayakan orang ini punya kompetensi. Jadi kita kalau punya usaha, kita punya perusahaan, kadang juga syaratnya minimal ijazah SMA, minimal ijazah S1. Buat apa ijazah itu, kan main kertas tok. Ya, ijazah itu setidaknya karena kita tidak pernah kenal orang sebelumnya. Oh, jadi standar orang ini pernah belajar di sana dengan kompetensi ini dan kira-kira layaknya dikasih kerjaan seperti apa. Ya rahmukallah. Sehingga ketika hari ini budaya sanad ilmu ini kemudian hilang, kemudian tergantikan dengan budaya mengklaim tanpa bukti, itu jadi polemik tersendiri. Kan baru-baru ini ada influencer yang sangat kontroversi, kemudian ngaku-ngaku Syekh Fulan adalah guru saya, kemudian sama Syekh itu kemudian negasikan sendiri, saya tidak punya murid beliau dan saya tidak ada hubungannya dengan beliau. Nah itu gimana coba? Karena talaqi sanad ilmu itu sebenarnya bukan soal kita pernah duduk ngaji sama mereka atau kita kemudian kenal mereka. Lebih dari itu, sanad ilmu itu merupakan izin melanjutkan ilmu. Jadi gurunya mengizinkan muridnya untuk mengajarkan ilmu yang pernah diajarkan. Itu dia. Walaupun tanpa selembar kertas. Justru ucapan seorang guru kepada muridnya gitu. Nah, silahkan kamu pulang kampungmu terus ajarkan ilmu yang saya ajarkan. Itu dia sanad ilmu. Ridhonya seorang guru kepada murid untuk melanjutkan amal solehnya. Lah kalau ketemu juga paling di mana di jalan, tahu-tahu diaku-aku sebagai guru, itu kan ya memalukan diri sendiri. Karena ikatan guru dan murid itu seperti ikatan orang tua dan anak kandungnya. Lanjut halaman berikutnya, beliau di sini menjelaskan tentang tahapan belajar fikih yang sebelumnya pernah saya singgung, yaitu menjadi 3 kategori. Yang pertama pemula, menengah, dan tingkat atas. Dan banyak sekali literatur yang bicara tentang ini, diantaranya dalam kitab Mukhtasar Fawaid Al-Makkiyah punya Syekh As-Saqaf ya. Beliau di sana juga menjelaskan bagaimana ada pemula, ada menengah, ada tingkat atas. Masing-masing tingkatan ini lalu punya tujuan belajar yang berbeda. Halaman 3 ya, panjenengan bisa lihat. Pemula
tujuan utama dia belajar adalah memahami permasalahan fikih dengan benar. Jadi bagaimana ketika ditanya tayamum, tahu nggak tayamum? Oh, tayamum itu kebayang kayak gini. Oke, puasa Ramadan kebayang nggak? Gitu. Jadi definisinya, rukunnya, pembatalnya kebayang. Tentang haji kebayang nggak? Nah, kalau ibadah kan familiar. Sekarang masuk ke muamalat. Baik kemudian assalam, baik salam kebayang nggak? Baik salam itu apa ya? Syuf'ah paham nggak? Syuf'ah apaan ya? Kalau belum kebayang, ya berarti kita belum lulus tingkat pemula gitu. Kebayang nggak rohan tahu nggak? Doman tahu nggak? Lah kan itu istilah Arab Ustaz, terjemahin dong gitu lah. Gimana? Itu sudah menjadi istilah. Seperti kita bilang apa? 1 dikali 5 sama dengan 5. Loh, 1 kali 5, kali itu apa? Coba terjemahkan kali itu apa? Yang nggak bisa diterjemahkan. Itu sudah jadi paten dalam sebuah ilmu gitu. Kalau diterjemahkan yang amburadul, disiplin ilmu cuma gara-gara sampean gitu. Justru kita yang dituntut ikut istilah ilmiah, bukan ilmunya yang suruh ngikut kebodohan kita. Kalau seperti itu nggak akan berkembang ilmu pengetahuan di tengah masyarakat. Makanya kemudian ketika sadar kita, oke, sekarang paham nggak tentang ilah? Di bab nikah ada pembahasan ilah. Ilah apaan Ustaz ya gitu. Paham nggak tentang nusyuz? Nusyuz itu apa? Nggak paham. Jadi ketika fikih itu kita jelentrehkan dari A sampai Z, ternyata yang kita paham baru 10%. Jadi di situ kita belum lulus, tingkat pemula belum lulus. Makanya kemudian bagaimana ketika belajar dan kita tahu manhaj metodologi yang dipakai para ulama, itu memudahkan kita. Dalam waktu sekian tahun kita progresnya jelas. Daripada nggak ngerti manhaj metodologinya, belajar aja, ikut tren aja, ngaji aja, 20 tahun level pemulanya nggak lulus gitu. Lanjut, yang menengah. Yang menengah ini ditambah, selain memahami masalah fikih dengan benar, menengah ini sudah mendalami dalil dari setiap permasalahan dan metode pendalilannya. Oh, ini sudah semakin rumit ini. Bagaimana kemudian kita bicara soal apa hukumnya kunut subuh? Oh, kunut subuh itu apa? Oh, itu kunut rawatib. Dalam mazhab berarti ada di waktu subuh sama setengah terakhir bulan Ramadan. Kebayang kita? Oke, lulus tingkat pemulanya. Menengahnya udah tahu dalilnya belum? Oh, belum tahu. Oh, kalau belum tahu belajar dulu. Oh, ini hadisnya apa? Argumentasi para ulama apa? Sudah? Setelah itu nggak berhenti, tapi bagaimana ulama ketika baca hadis itu kok bisa ketemu kunut jadi wajib ini? Ini mana ini metodologi pendalilannya? Metodologi ngambil kesimpulannya bagaimana ceritanya ini? Berarti belajar usul fikih. Di level menengah ini berarti orang yang belajar fikih tidak lagi hanya pegang satu kitab fikih, tapi dia sudah tambah kitab usul fikih dan qawaid fiqhiyah. Sudah 3 ini kitabnya. Padahal untuk menjadi pemula saja, budaya di pesantren itu ketika ingin baca Safinatun Najah atau Matan Abi Suja, santri itu mau nggak mau harus bisa nahwu dan sorof gitu. Ya Ustadz, kalau kita buat pengajian terjemahan gimana? Ya kalau pagi pengajian terjemahan mah itu pemulanya pemula gitu. Jadi pemula itu kita bagi juga, ada pemula yang pemula, ada pemula yang menengah, ada pemula yang atas gitu. Pemula yang atas itu santri, pemula yang punya nahwu sorof. Pemula menengah itu yang sudah bertahun-tahun belajar, tapi kemudian masih pakai terjemahan. Pemula yang pemula mah anyaran, baru hijrah, kemudian pengen ikut ngaji kitab lah. Kayaknya kok lebih sistematis gitu. Itu pemulanya pemula gitu. Maksudnya GTK. Dan klasifikasi ini kan saya hanya bagi tanpa riset ya. Saya hanya pengalaman saja. Iya, biasanya pemula pun macam-macam gitu. Jadi ketika kemudian kita belajar sampai di titik ini dan kita tidak sama sekali
mempelajari gramatikal bahasa Arab, tidak akan pernah kita lulus dari pemula gitu. Makanya kalau ada teman-teman yang hari ini belajar bahasa Arab, ya bagus. Itu hal yang sangat istimewa. Orang Arab sendiri sekarang nggak bisa ngomong Arab yang fasih. Sampai di Arab Saudi, taunya sana bisa bahasa Indonesia, beli-beli, diskon-diskon, lain sebagainya. Ternyata apa? Orang Arab sendiri nggak bisa bahasa fasihnya. Dan seperti itu para ulama yang kemudian Allah takdirkan menjaga Arab fasih itu rata-rata orang non-Arab. Imam Ibnu Malik dari Spanyol, Imam Abu Hayyan dari Spanyol, ulama-ulama Irak ya, Turki, ahli bahasa, termasuk Nusantara, Indonesia. Orang-orang Indonesia itu banyak yang ahli gramatikal bahasa Arab. Walaupun ngomong mungkin tidak terlalu pintar, tapi grammarnya mereka hafal luar kepala, nahu sorofnya. Itu ngalang-ngalain orang Arab. Orang Arab juga gumun, kok iso-isone wong Indonesia sepinter itu. Ya karena namanya kita juga kalau orang Indonesia kan nggak mungkin ngambil fakultas bahasa Indonesia, belajar SPOK, subjek predikat objek keterangan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ngapain gitu kan. Tapi kalau orang Belanda kan mungkin pengen bisa bahasa Indonesia dan seterusnya. Lanjut. Adapun tingkat atas, selain paham fikih, tahu dalil dan metode pendalilan. Nah, metode pendalilan itu maksudnya dari hadis ini kok keluar halal, dari hadis ini kok keluar haram gitu loh. Metode yang dipakai ulama apa kok kesimpulannya sampai ke halal dan haram. Dan metode itu sifatnya rasional, masuk akal gitu loh. Jadi kalau kita nggak sampai bisa merasionalkan metode pendalilan itu, ya kita belum lulus di metode kedua ini. Dan biasanya yang ngambil metode kedua ini kan para mahasiswa S1, S2, S3. Nah, kemudian yang atas mereka juga mengetahui khilaf ulama dalam setiap masalah dan dalil masing-masing pendapat. Oh, madzhab ini boleh dalilnya ini, metode dalilnya ini. Madzhab ini nggak boleh dalilnya ini, metode penilaiannya ini. Wah, ini tingkatnya para alim ulama yang jam terbangnya sudah sangat tinggi, kiai-kiai sepuh dan para ulama internasional lainnya gitu. Lanjut di halaman 4, metode belajar fikih. Nah, ini dia. Masuk ke sini di mana kemudian kita diajak untuk melihat belajar fikih itu bisa melalui satu, fikhu masail, belajar fikih dari kitab fikih. Yang kedua, fikhu dalil, belajar fikih dari kitab dalil. Gitu ya. Jadi belajar fikih itu bisa lewat kitab fikih, bisa lewat kitab dalil. Kalau kitab fikih apa Ustaz? Kitab fikih itu kitab mazhab 4. Nanti saya sebutkan saat saya membahas biografi masing-masing. Sedangkan metodologi fikih dalil itu maksudnya belajar fikih lewat Umdatul Ahkam, lewat Bulughul Maram, lewat kitab Sunan, lewat Muntaqo, lewat apa lagi? Lewat ayat ahkam. Jadi dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang bicara tentang fikih, itu dikaji satu persatu. Mana yang baik Ustadz? Ya dua-duanya baik. Dua-duanya baik asalkan kita tahu bagaimana manhaj yang dipakai ulama. Lihat itu di bawahnya, tahapan dalam metode belajar fikih. Pertama ada 3 ya. 1 memahami hukum, yang kedua tahu dalil, yang ketiga paham mengambil kesimpulan. Ini ibarat orang itu mau makan, yang dicari itu warung prasmanan. Datang langsung nyiduk, langsung bisa dimaem. Nah, ini yang metode fikih, pakai kitab fikih. Sedangkan yang pakai metode dalil, ini ibarat orang mau makan itu dia belajar dulu sama chef. Datang ke dapur, terus apa? Tahu dalilnya. Dia tahu dulu bahan-bahannya apa, bumbu-bumbunya apa. Yang kedua, cara istimbat, cara memasak. Hari ini dalam dunia memasak kan kita tahu ada resep
dan ada cara memasak. Kadang resepnya sama, cara masaknya beda, hasilnya sama apa menten? Beda, hasilnya beda. Makanya kemudian selain diajarin bahan-bahannya, juga diajarin cara memasak. Baru kemudian di tahap yang ketiga, setelah dimasak baru tahu hukum fikihnya. Jadi kalau orang mau makan itu, fikih yang belajar lewat kitab fikih itu langsung bisa dimakan. Sedangkan fikih yang belajar pakai dalil itu masak dulu baru dinikmati. Mana yang paling baik Ustaz? Ya dua-duanya baik, dua-duanya baik. Dan yang belajar lewat metode kitab fikih pada akhirnya akan belajar dalil. Yang belajar pakai dalil pada akhirnya butuh arahan dari ahli fikih. Untuk memahami dalil itu gimana coba? Ya tanya ahli fikih lah. Gitu. Bisa jadi ya guru-guru kita yang ngajarin kita, yuk belajar Bulughul Maram yuk. Dari mana dia nerangin Bulughul Maram? Dari kitab fikih. Dari kitab fikih. Jadi keliru kalau ada orang yang belajar dalil kemudian menganggap bahwa wah kitab fikih tidak begitu urgent. Padahal gurunya ketika jelasin Bulughul Maram pakai kitab fikih. Itu kan hal yang tidak diketahui murid-muridnya, bahwa hari ini kita tidak sama sekali bisa mendatangkan fikih baru, nggak ada. Fikih yang lama itu yang kita lanjutkan. Adapun hal-hal kontemporer itu sifatnya ya tambahan, fenomena hari ini saja. Adapun basicnya, landasan pondasinya sudah dibahas para ulama sejak zaman salaf, sahabat, tabiin dan tabiin. Tayyib. Sampai di sini saya perlu ngasih gambaran ke jenengan ya, bahwa dua metode yang disampaikan di sini sebenarnya tidak sama sekali kontradiktif, tidak bertentangan. Budaya di pesantren bahkan biasanya santri itu dimulai belajar kitab fikih, baru setelah 6 tahun di pesantren dirasa cukup bekalnya, baru kemudian buka kitab-kitab dalil gitu. Kalau ada budaya kemudian di luar pesantren, di majelis taklim yang mengajarkan metode fikih dalil, itu hal yang tidak tercela. Hanya saja mendikotomi, menganggap fikih hanya bisa dipelajari lewat dalil, atau menganggap fikih harusnya belajar dari dalil, itu hal yang keliru. Itu hal yang keliru, menyelisihi budaya yang selama ini diwariskan turun-temurun oleh para ulama. Loh, Ustaz, itu kan budaya. Sebentar. Budaya dalam dunia pendidikan itu mengacu kepada efektivitas gitu loh. Kenapa yang dipilih kitab fikih yang dipelajari bukan fikih dalil? Karena terbukti puluhan tahun ulama ngajar kalau pakai kitab fikih itu hasilnya alim ulama gitu. Sebaliknya kalau belajarnya pakai dalil, hasilnya justru orang-orang yang suka tahdir-tahdiran. Itu kan realita. Makanya agar lebih efektif ya, waktu singkat bisa dapat banyak, padahal umur terbatas dan ilmu itu banyak sekali, diambillah metode yang paling efektif. Kalaupun ada yang lebih berkenan mengambil fikih dalil, tidak perlu dipermasalahkan. Hanya saja untuk memahami dalil seseorang butuh fikih. Sekarang kalau misalkan baca Umdatul Ahkam kitab Toharoh, gimana caranya kita paham dalam Toharoh itu ada pembahasan mandi wajib, wudu, tayamum, dan menghilangkan najis. Dari mana keterangan ini? Dari kitab fikih. Mau gimana lagi? Jadi itu satu paket, memang satu paket. Dan dalam prakteknya orang yang belajar kitab fikih akan lebih mudah. Bahkan dulu pertama kali saya ketemu Dr. Labib di Sudan, beliau sempat ngasih sebuah permisalan. Kalian itu kalau misalkan bayi, kemudian baru belajar berangkang, ya, baru belajar makan, kira-kira langsung disuguhkan kebuli, bubur, mau dikasih langsung kurma 1 biji, dikasih bubur bayi? Ya pastinya kan bubur kan. Maka kemudian ilmu fikih yang ditulis para ulama disusun secara sistematis dan sengaja ditulis untuk bahan belajar itu seperti bubur bayi.
Dan pada akhirnya kalau dia sudah gede, makan kurma nggak? Makan juga. Makan kebuli nggak? Makan juga gitu. Ini yang tuan rumah kebulinya mana? Makanya ketika kita tahu dua metode ini tidak perlu dibenturkan, justru kemudian kita bisa saling melengkapi. Apalagi ya yang perlu saya singgung? Oke, di sini di halaman ke-9. Di sini yang nyusun materi Ustadz Fadli hafizahullah taala, beliau aslinya orang Malang, Jawa Timur. Kemudian mengarahkan kita yang baca tulisan ini agar mengambil metode yang pertama, yaitu mempelajari fikih lewat kitab fikih dengan kemudian level tingkatan buku yang beliau sampaikan di halaman 9. Apa itu isinya? 1. Persiapan. Yang dibaca apa? Kitab Safinatun Najah atau Mukhtasar Latif. Di Wonosobo seingat saya pernah ya kita ngaji Safin. Pernah nggih, Pak Azim? Di Kedai Jakarta pernah. Mukhtasar Latif ini pernah ngaji di Al-Ghufron, cuman terus bubar pada akhirnya. Terus level kedua setelah Safinatun Najah, belajar Matan Abi Suja atau Yaqut Nafis. 6 tahun saya di Wonosobo itu 2 kali khatam Matan Abi Suja, tapi di pondok sama santri. Karena kitabnya besar. Kalau pengajian seminggu sekali atau sebulan 2 kali, nggak tahu saya berapa tahun ya, 5-10 tahun mungkin gitu ya. Makanya kadang untuk naik level itu kita butuh spare waktu banyak banget loh gitu. Jadi bukan soal modal biaya, bukan modal tenaga, modal waktu juga. Kita tahu kan Imam Nawawi yang kemarin nulis buku itu yang namanya populer sedunia dengan keilmuannya, sampai nggak punya waktu buat nikah kan. Habis waktunya buat ilmu, modal, karena waktu itu bagian dari modal. Terus level menengah, Fathul Qorib atau Umdatus Salik. Fathul Qorib ini pengalaman pribadi, saya ngaji pertama kali selain sama orang Indonesia, sama orang Somal, Semahat hafizahullah taala. Orang Somal. Luar biasa ya, Somalia. Beliau alim, sangat berilmu, tapi kan nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya ke Sudan belajar bahasa Arab gitu. Jadi waktu beliau ngajarkan kita Fathul Qorib itu, beliau dalam proses belajar bahasa Arab. Ya repot juga jelasin fikih pakai bahasa Arab. Karena biasanya di Somal kan kiai besar, beliau jelasinnya pakai bahasa Somalia. Sama kiai-kiai di Indonesia sampai hari ini, daerah Betawi, daerah pesantren-pesantren, itu kajian kitab fikih yang tingkat menengah ke atas itu pakai bahasa daerah, yang pakai bahasa Sunda, yang pakai bahasa Betawi, yang pakai bahasa Jawa, masih ada. Kita tahu nggak tahu, terkenal nggak terkenal, budaya itu masih berjalan sampai hari ini. Tayyib, lanjut. Setelahnya level atas adalah baca Fathul Mu'in dan Minhajut Thalibin. Sampai hari ini bahkan level atas ini saya pribadi belum sempat rampung Fathul Mu'in dan Minhajut Thalibin. Makanya yang sama-sama bisa kita lakukan hari ini adalah terus belajar. Apapun status kita, sekarang sudah jadi ustadz, guru di pesantren, terus berhenti gitu belajarnya? Enggak. Ini ilmu nggak ada habisnya. Makanya kemudian sampai hari ini saya masih belajar, sampai hari ini saya masih setoran, sampai hari ini saya masih duduk di majelis-majelis ilmu, dan tentu karena kebutuhan saya itu lebih besar, saya butuh untuk ngajarin santri, maka saya nggak hadir di tempat-tempat tablik akbar yang isi ustadz artis itu, ya saya nggak hadir karena di situ saya nggak punya materi untuk saya ngajarkan ke santri. Yang bisa saya hadiri siapa? Majelisnya para kiai, para ajengan, para masyayikh dari Timur Tengah, di situ saya hadir gitu ya. Jadi kadang juga saya bingung juga, panitia itu kadang ngundang ustadz, tolong hadir. Waduh sebentar, ini pengajian seremonialnya 1 jam, kajiannya 1 jam, hahaha 1 jam, 3 jam. Kalau saya ke situ nggak dapat apa-apa, ya mending saya di rumah. Saya ngaji sendiri, saya telaah sendiri, dapat ilmu yang akan saya bagikan ke santri-santri. Jadi memang setiap orang itu punya kepentingan sendiri-sendiri, nggak bisa kita samain.
Walaupun dalam titik tertentu kita sinergi, oke, nggak ada masalah. Kita sinergi, yuk saling bantu. Sesekali diundang karena mungkin acaranya sangat penting, ya saya datang sekedar nyambungkan ilmu dan juga silaturahim, nggak masalah. Tapi kalau untuk selalu hadir di momen-momen yang sifatnya syiar seperti itu, kita bagi-bagi tugas lah gitu. Panjenengan yang punya passion pejabat hadir silahkan di situ. Nanti tugasnya menyatukan umat. Tapi kalau passion saya sebagai guru di pesantren suruh hadir kayak gitu terus, habis waktu. Kasihan santri. Santri itu kemudian gimana dalam waktu 4 tahun, 6 tahun mereka pulang itu bisa jadi kiai gitu loh. Dalam pengertian terus berproses ya. Tapi memang konsumsinya beda. Hari ini kalau kita nurutin semua undang didatangin, kan kelihatan banget pengangguran gitu loh. Ini apa nggak ada kerjaan, sono datang sini datang, loh masing-masing kan orang sibuk gitu loh. Sehingga kita bisa saling memahami di bab itu, apalagi kebutuhan umat terhadap mufti dan kita yang tidak begitu layak, butuh terus memantaskan diri untuk belajar, maka kita patut untuk tahu diri. Gitu. Sampai hari ini secara rutin paling setahun sekali, hanya di bulan Desember itu setengah bulan saya minta libur sekalian pesantren juga keluar kota untuk ngaji. Dan itu keluar kota full ngaji itu, pagi sampai sore, bukan terus jalan-jalan terus nanti pagi batu subuh sampai syuruk ngaji. Enggak, ngaji dari jam 8 sampai asar setiap hari dari sampai asar. Ngatamin sebuah kitab, ketemu para masyayikh, nyambungkan kemudian para kiai dan ulama yang bertemu di majelis tersebut. Pun ya, ini tema pertama sebenarnya yang saya singgung, karena nanti saya akan masuk ke pembahasan biografi Imam 4 Madhab. Masih ada waktu ya? Masih ada waktu. Tayyib. Imam 4 Madhab ini yang kemudian kemarin dalam buku Adab Al-Fatwa wal Mustafti karangan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau sempat bahas kasus apakah bagi orang awam boleh untuk tidak bermadhab atau harus bermadhab. Sudah saya singgung, yang namanya bermadhab itu bukanlah ijma, bukan kesepakatan memang, tapi mayoritas ulama menganjurkan untuk bermadhab. Kenapa? Agar orang awam tidak hanya mencari yang enteng, istilahnya tatabu rukhos. Oh, di madzhab Syafi'i boleh diambil, madzhab Hambali boleh diambil. Akhirnya awam itu punya madzhab boleh, wabeh boleh, dan itu hal yang tercela. Jadinya dia mengikuti hawa nafsu, di sing kepenak itu yang dilakoni. Harusnya gimana? Harusnya orang itu stay di satu madhab, baik itu yang ikut organisasi Tarjih Muhammadiyah atau yang NU pakai pendapat resmi Syafi'iyah atau mungkin ikut fatwa MUI, silakan. Tapi stay di situ, ikutin terus. Termasuk kalau misalkan keluar dari pendapat madhab Syafi'i seperti madhab Hambali yang mengatakan nggak apa-apa orang awam itu ngikutin ustadznya, gurunya, nggak apa-apa. Tapi dia kalau bisa konsisten. Dimana ketika ngaji sama seorang guru, ikuti terus pendapatnya. Sesekali kalau merasa keberatan, nyari rukhsah itu boleh, sesekali. Tapi jangan kemudian ikut ustadz ini ambil enaknya, ikut ustadz itu ngambil enaknya, ikut ustadz itu ngambil enaknya. Ini mazhab enak-enakan ini, nggak boleh gitu, ngawur. Makanya yang sudah terbiasa ngaji sama siapapun, dilazimi itu malah nggak apa-apa, bagus malahan. Sehingga dia akan bermadhab sesuai tarjih gurunya, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu masih lebih baik daripada orang yang kemana-mana ngambil yang enaknya saja. Di pertemuan ini kita mau singgung Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Imam Abu Hanifah ini lahir tahun 80 Hijriah, wafatnya tahun 150 Hijriah. Ini kan fase di mana beliau masih memungkinkan ketemu dengan sahabat. Karena kemudian dalam sejarahnya bisa atau pernah ketemu dengan sahabat Anas bin Malik, maka Imam Abu Hanifah ini dinyatakan sebagai generasi tabi'in, generasi setelah sahabat. Siapapun hari ini yang ikut Imam Abu Hanifah disebut salafi enggak? Salafi. Ini orang salaf ini, Imam Abu Hanifah. Makanya ketika ada yang bilang, wah mazhab Hanafi ini kok ngawur, kan harusnya ikut salaf. Lah, Imam Abu Hanifah mah salaf. Siapa bilang dia bukan salaf? Tayyib. Di dalam mazhab Hanafi ini yang perlu saya singgung ya,
Karena tadi saya janjikan dua hal. Pertama soal ibadahnya, yang kedua soal keilmuannya. Nanti kalau ada waktu saya singgung buku-bukunya. Tayyib. Pertama soal ibadahnya. Imam Abu Hanifah ini terkenal ahli ibadah. Apa bentuknya? Bahkan disebutkan Imam Adz-Dzahabi dalam biografi Imam Abu Hanifah bahwa Imam Abu Hanifah itu punya kebiasaan mengatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Panjenengan itikaf kali ini pernah khatam Quran nggak di sini? Imam Abu Hanifah 1 rakaat khatam. Mungkin nggak Ustadz 1 rakaat khatam? Mungkin saja. Kita nggak bicara karomah ya. Secara logika mungkin nggak? Mungkin saja. Mungkin saja kemudian dia sholat mulai dari habis isya langsung Allahu Akbar, dari Fatihah sampai Anas ketemu subuh mungkin. Dan hari ini ada yang kemudian praktik seperti itu dalam bentuk jamaah di Pondok Temboro yang ada di Magetan, Jawa Timur. Ada jamaah yang kemudian setiap harinya tarawihnya khatam. Itu mulainya dari maghrib malah. Maksudnya maghrib itu mulai Fatihah, Al-Baqarah. Lanjut kemudian isya, habis isya langsung tarawih sampai ketemu sahur, ketemu subuh. Itu jamaah loh. Dan kalau jamaah kan kadang kita nggak bisa baca secepat kalau sendiri kan. Nah kalau Imam Abu Hanifah baca sendiri tanpa menganggap ini karomah itu masih masuk akal. Apalagi kalau karomah ya sudah, mesti bisa. Luar biasa kan gitu. Bahkan karena Imam Abu Hanifah ini saking sering sholatnya, tayyib, beliau sampai diarani watat. Watat itu seperti slogan atau ucapan kita kuncen atau pasae bumi ya. Dalam Al-Qur'an surat An-Naba ada kemudian redaksi yang berbunyi wal jibala autada, dan gunung-gunung itu Allah jadikan sebagai pasak. Nanti dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman orang-orang soleh itu sebagai penjaga kestabilan alam semesta ini. Maksudnya jaga itu gimana? Ya konsep orang soleh lah. Orang itu kalau soleh sendiri, dia sholat itu sudah ada barokahnya. Apalagi dia sampai muslih, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu satu kampung walaupun pelaku dosa besar bisa jadi Allah maafkan karena kemudian ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dampak dari kesolehan kita itu bisa menyebar ke lingkungan sekitar. Ya semoga-moga ini mafaza bisa jadi pusernya Wonosobo dalam pengertian amal soleh. Buat pengajian, buat i'tikaf, buat infak sedekah, buat panjenengan tirakat di sini. Barokahnya ngibadahi panjenengan di sini satu Wonosobo kacipratan. Itu barokah namanya. Ora ketok ning yo krasa gitu loh. Jal ora ono i'tikaf di mafaza. Wah, bahaya. Bledos sumbing sindoro kan ya repot. Waliyadzubillah, kita nggak minta seperti itu, tapi kita hanya berupaya, manusia biasa. Lanjut, az-zakah adapun kepintarannya. Ini pengakuan dari Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Kalau Imam Malik itu sempat sezaman, karena Imam Malik ya kita lihat beliau itu lahir 93. Imam Abu Hanifah umur berapa itu? Kan lahirnya 80. Imam Abu Hanifah 13 tahun. Usia SMP ya. Imam Abu Hanifah sudah SMP, Imam Malik baru bayi. Ya. Berarti kan Imam Malik masih menangi sampai tahun 150. Kalau Imam Malik 93 sampai 150 ya so pinten? 57 nggih. 57 tahun itu masih menangi Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Malik? Mengomentari kepintarannya Imam Abu Hanifah. Kalian tahu kan ditanya Imam Malik, jenengan pernah nggak ketemu Imam Abu Hanifah? Gimana pinternya beliau itu? Imam Abu Hanifah itu ya kalau mau ngubah tiang ini jadi emas, dia bisa nyusun argumentasi sampai sampean percaya kalau tiang itu emas. Saking pinternya berargumentasi. Saking pinternya. Padahal beliau ini tinggal di daerah Irak yang saat itu para sahabat sedikit. Jadi kalau dibandingin Madinah yang para sahabat ombyoan, berarti stok hadisnya Imam Abu Hanifah itu lebih sedikit daripada stok hadisnya Imam Malik karena tinggalnya di pusat kota Islam saat itu di Madinah. Sehingga
nanti dalam detail kasusnya panjenengan akan menemukan Imam Abu Hanifah itu punya fatwa tanpa melihat hadis itu iso ngepasi kok podo plek kaya hadisnya Nabi SAW, padahal beliau tidak pernah dengar hadis tersebut. Dan zaman itu lumrah, belum ada Musnad Imam Ahmad, belum ada Bukhari, belum ada Muslim, semua hafal, semua hafalan gitu. Jadi zaman itu kalau kita hidup yuk kasihan agama Islam. Model-model kayak kita ini. Terus karo rekaman video we males kok nonton belajar apalagi kon ngapal. Alhamdulillah para imam itu Allah berikan kekuatan ibadah dan kekuatan kecerdasan yang luar biasa. Terakhir Abdullah bin Marok juga menyebutkan Imam Abu Hanifah itu afqahun nas, orang yang paling faqih. Imam Syafi'i juga menyebutkan bahwa manusia hari ini semuanya itu kalau mereka bicara soal fikih pasti rujuknya ke Imam Abu Hanifah. Walaupun hari ini kita bermadzhab Syafi'i ya, Imam Syafi'i sendiri ngaji sama Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Siapapun hari ini yang ngaji fikih, otomatis saldo pahalanya Imam Abu Hanifah nambah otomatis. Saking pinternya orang ini, luar biasa. Suatu ketika Imam Abu Hanifah ditanya, jenengan kok iso pintere kok ngono piye carane? Kok bisa belajar sampai sepinter itu? Kata Imam Abu Hanifah, bi abin ghaniyin. Yo anu takdire bapakku sugih. Bapakku sugih song ngaji nanti duitnya kathah, jadinya kan bisa belajar secara fokus. Hari ini kan santri-santri fakir miskin. Sehingga ketika ngaji itu yo pikiran kok mangan opo, kepikiran nanti piye golek jodoh, piye rumah tangga dan seterusnya. Jadi memang ketika keluarga itu berkecukupan luar biasa, bisa kita manfaatkan bukan hanya sedekah jariyah ya, tapi bisa kita manfaatkan untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Saya lanjut dulu ke Imam Malik ini. Ini mepet-mepet ini waktunya ya. Kita nggak nyebutin bukunya nggak apa-apa, karena dalam mazhab Imam Abu Hanifah sendiri nanti ada dua tokoh lainnya yang juga populer, yaitu Qadhi Abu Yusuf dan Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Qadhi Abu Yusuf itu di zaman beliau Khalifah Abbasiyah, beliau itu seperti ketuanya para hakim, Qadhi Abu Yusuf. Karena kebetulan dia bermadzhab Hanafi, maka semua hakim disuruh pakai madzhab Hanafi. Ya, itu privilege tersendiri. Jadi kalau panjenengan madzhabnya Hanafi, daftar PNS mungkin lebih layak ditompo karena hakim-hakimnya bermadzhab Hanafi. Ini madzhab yang lain malah mungkin tidak diterima. Sehingga gara-gara secara regulasi pemerintah madzhabnya Hanafi, madzhab Abu Hanifah tersebar luas di wilayah kekuasaan kaum muslimin. Jadi ada faktor politik juga ya, ada faktor politik yang menyebabkan sebuah madzhab populer. Selain Qadhi Abu Yusuf, ada Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang pada akhirnya yang merumuskan, mendokumentasikan semua ilmu mazhab Hanafi ini, rujukannya ke Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang nanti kita tahu merupakan salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i. Lanjut ke Imam Malik. Imam Malik ini yang kemudian lahir tahun 93, wafat tahun 179. Berapa tahun ini beliau hidup? Monggo dihitung. 93 sampai 179. Berarti ada 86 tahun ya. 86 tahun, Masya Allah. Panjang umur. Beliau luar biasa yang menjadi iri ya. Kita iri melihat beliau saat beliau itu wafat dalam kondisi menutup usia 86 tahunnya sambil beliau tasyahud, bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian beliau baca surat Ar-Rum, lillahil amru min qablu wa min ba'du. Kan enggak semua orang punya dapat kesempatan itu, bisa syahadat sebelum wafat. Tayyib. Pertama kita baca dulu tentang ibadahnya. Ibadahnya Imam Malik ini kemudian pernah ditanya oleh murid-muridnya kepada saudarinya yang ada di rumah. Kan penasaran juga, Imam Malik di rumah ngapain sih? Scroll Instagram gak ya? Kayak saya gitu. Kata saudarinya yang tinggal bersamanya di rumah, kana syughuluhul mushaf wat tilawah. Imam Malik itu di rumah
cekelane mushaf karo tilawah Al-Qur'an. Ini sesuai ya dengan ada fatwa kemarin bahwa para imam mujtahid mereka itu hari-harinya megang mushaf. Imam Syafi'i pun demikian, nyari-nyari ini apa dalilnya, ini maksudnya apa. Yang diteliti Quran. Hari ini kalau kita sebagai orang awam boleh nggak neliti Quran? Jawabannya untuk mengambil kesimpulan nggak boleh. Tapi kalau untuk tilawah, tadabbur, memperbanyak amal soleh ya jelas boleh. Tapi kalau langsung ngambil kesimpulan dari Quran nggak boleh. Bolehnya apa? Kita baca kitab-kitab para ulama gitu. Jadi makomnya kita megang kitab para ulama itu seperti makomnya para ulama megang Al-Quran. Dan ini bukan atas dasar kita mengkultuskan ya, tapi atas dasar apa? Eligibilitas. Apa istilahnya? Kelayakan itu apa? Kelayakan seseorang untuk mengambil kesimpulan dari Quran. Kalau panjenengan mau ngambil langsung dari Quran, silahkan melayakkan diri, itu maksudnya. Bukan terus sing oleh mengkui, sing iki ora oleh, enggak. Semua boleh, tapi yang layak gitu. Lanjut, di mana kemudian Imam Malik ini juga terkenal bahwa beliau sering mengucapkan la adri. Kemarin sudah kita singgung ya, ditanya sekian puluh pertanyaan, la adrinya 30 sekian. Artinya berapa ya? 70%-nya beliau bilang nggak tahu gitu. La adri. Terus yang perlu saya sampaikan lagi adalah bagaimana para ulama itu punya budaya la adri tadi. Oke, cukup. Lanjut kemudian ilmunya Imam Malik. Oke, Imam Darul Hijrah. Di sini Nabi SAW pernah bersabda, orang-orang itu akan mencari ilmu fala yajiduna a'lama min alimil Madinah. Orang-orang tidak akan menemukan orang yang lebih alim kecuali yang ada di Madinah. Para ulama ketika mendengar hadis ini, zaman Imam Malik kemudian banyak yang mengomentari ini maksudnya Imam Malik. Tidak salah kalau ini kemudian kita bilang adalah Imam Malik. Imam Malik ini di usianya 21 tahun beliau sudah jadi komisi fatwa, sudah berfatwa 21 tahun. Dan panjenengan jangan mengira 21 tahun itu beliau mengklaim atau ya saya berfatwa buat konten, enggak. Beliau bahkan bersaksi saya tidak mau berfatwa kecuali setelah 70 orang alim merekomendasikan. 70 orang. 70 orang bilang jenengan layak, jenengan layak. Kalau masih 10 belum, jenengan layak sampai 70 orang. Dan di usia beliau 21 tahun sudah ada 70 orang yang mengatakan beliau layak berfatwa. 21 tahun. Kita 21 tahun kan masih bingung. Bingung randu ilmu, bingung randu pekerjaan, bingung belum nikah, bingung tok isinya. Luar biasa. 21 tahun. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau kita menyebut nama para ulama, kemudian di situ ada namanya Imam Malik, maka Imam Malik itu ibarat bintang. Wes pokoknya yang paling top itu Imam Malik. Dan ini kesaksian murid ya, Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik rahimahullahu taala. Imam Malik itu kalau Imam Abu Hanifah tentang kitab fikih beliau tidak ada nulis langsung. Justru Imam Abu Hanifah nulis langsung kitab akidah yang disebut Fiqhul Akbar. Kalau kitab fikih nggak ada. Yang nulis siapa? Muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Ada 6 buku yang disebut nanti Kutub Sittah. Bukan hadis tapi mazhab Hanafi. Sedangkan dalam mazhab Maliki, Imam Malik ini menulis kitab Muwatta. Kitab Muwatta itu ya kitab hadis, ya kitab fikih. Karena setiap hadis terus nanti ada Imam Malik pendapatnya tabi'in ini, pendapatnya sahabat ini, pendapat saya ini dan seterusnya. Gitu. Dulu ketika saya belajar di Sudan karena mazhabnya Maliki, saya banyak sekali menemukan kajian Muwatta dan kitab-kitab fikih Maliki yang banyak gitu. Cuman waktu itu karena tidak terlalu serius belajar mazhab Maliki, justru malah belajar mazhab Syafi'i di sana. Jadi memang tidak begitu paham detail, tapi buku-bukunya familiar sekali. Buku Muwatta Imam Malik, bukunya Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani Ar-Risalah, sampai kemudian buku terkenal dalam mazhab
Maliki yaitu Mukhtasar Khalil. Jadi fase di zaman Imam Khalil, semua kitab sebelumnya itu dikumpulkan, diringkas. Seperti zaman Imam Ar-Rafi dan Imam An-Nawawi di mazhab Asy-Syafi'i. Sampai-sampai karena Imam Khalil ini sangat mengumpulkan semua data itu, sampai dibilang mazhabnya itu bukan mazhab Maliki tapi mazhab Khalili. Karena buku beliau yang kemudian dipakai sampai hari ini sebagai buku pelajaran fikih mazhab Maliki. Sebagaimana nanti di Syafi'i juga kita menemukan bukunya Imam An-Nawawi Minhajut Thalibin sebagai buku primer rujukan para santri dan ulama mengkaji fikih mazhab Asy-Syafi'i. Wallahu taala alam wa ilmu hakamatam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pertemuan terakhir mungkin besok, nanti kita menyelesaikan 2 imam yang lain, mungkin tambah beberapa materi yang mungkin kalau kita pandang itu layak untuk dikaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala setelah kita lihat biografi mereka itu bukan cuma pinter tapi ahli ibadah. Imam Abu Hanifah yang 1 rakaat hatam Quran, Imam Malik yang di rumahnya itu mesti cekelane Quran. Sampai hari ini kan kalau Ramadan biasanya keluar itu kan meme-meme yang kalau kita di luar Ramadan megang HP Qurannya seperti megang HP, harusnya kita bisa khatam setiap bulan gitu. Karena di Ramadan alhamdulillah kan semangat gitu. Makanya kemudian semangat kita ngaji ini, semangat kita mencari ilmu harus sama-sama kita imbangi dengan yang namanya ibadah. Ibadah dalam pengertian ibadah murni, ibadah sholat, ibadah puasa, zakat, ibadah wirid, ya, dan itu nanti akan mendukung, ya, memudahkan kita dalam proses belajar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian, beramal solehlah kalian akan dimudahkan mendapatkan ilmu. Ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, di sisa penghujung Ramadan ini mudahkan kami untuk bisa terus istiqomah dalam ibadah. Allahumma taqabbal minna shiyamana wa qiyamana. Allahumma taqabbal minna ruku'ana wa sujudana. Allahumma taqabbal minna jami'a amalina. Allahumma atik riqabana minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma atik riqaba jami'il muslimin wal muslimati minan nar. Ya Allah, bebaskan seluruh kaum muslimin dari siksa api neraka. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jaga keluarga kami, suami kami, istri kami, anak turunan kami, cucu-cucu kami, ya Allah. Semoga mereka terus dalam hidayah, iman, Islam, istiqomah sampai bertemu Engkau dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma rzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal wa khtim lana biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikan kami rezeki seperti rezekinya Imam Malik, bisa menutup usia dengan tasyahud asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rfa'anna al-waba'a wal bala'a waz zalazila wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassah wa min sa'iri biladil muslimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.